Ini pertemuan pertama ya, Kak? Iya, secara full IHMPT-nya pertemuan pertama, Bu. Minggu lalu kita udah sempat ya ibadah singkat aja sih, tapi nggak full IHMPT. Sama persiapan buat minggu ini. Hai, Kak Ana. Ini Kak Ana, kan? Kak Devi. Kak Devi nggak kelihatan wajahnya. Sama satu lagi, nanti kalau penuhan, semua wajahnya kelihatan ya. Kalau saya tanya, berarti speakernya dibuka. Dari sekarang aja wajahnya semua kelihatan adik-adik. Wajahnya. Dibuka semua ya videonya adik-adik. Ralf, saya ya, belajar ya. Sunshine mana nih Sunshine? Mulai Kak. Ya. Bentar. Oke. Selamat pagi adik-adik, sekali lagi selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan mulai ya ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita. Saya harap adik-adik tadi sudah saat teduh. Kita akan segera memulai. Kelihatan kan ya screen saya? Oke. Kita akan bernyanyi lagu pembukaan Kidung Jemaat 299, Bersyukur kepada Tuhan. Yang akan main musik nanti Kak James, diiringi oleh Kak Lia. Mic yang lain di-mute dulu ya, jadi yang nyanyi hanya yang keluar suara dari Kak James dan Kak Lia aja. Kita akan menyanyi masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru, dengan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk matahari yang indah di pagi hari ini, untuk kami menyongsong sepanjang hari yang sudah Engkau siapkan pada kami. Saat ini Tuhan kami berkumpul bersama-sama secara online untuk beribadah dalam IHMPT. Tuhan kiranya boleh persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami juga boleh beribadah dengan sepenuh hati kami. Tuhan juga boleh berkati Ibu Pendeta Welly yang akan memimpin pelayanan firman pada siang hari ini. Tuhan kiranya boleh urapi dia, sehingga apa yang boleh keluar dari perkataan Tuhan adalah firman-Mu yang mulia dan kekal Tuhan. Dan firman ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, kakak-kakak maupun adik-adik Tuhan. Serta juga untuk rekan-rekan teruna yang lain yang belum bisa bergabung dalam ibadah online ini, Tuhan, kiranya mereka juga boleh menyaksikan ibadah ini nanti ketika sudah di-upload di YouTube. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan menyanyi, membaca Mazmur Berbalasan yang terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10.
Oke, karena ini kita online, aku akan bacain semuanya, cuman adik-adik juga bisa baca bareng-bareng ya. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia akan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Kita akan menyanyi lagu sebelum masuk ke dalam firman Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 115, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Sekali lagi ya. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Oke, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya persilakan Ibu Pendeta Welly untuk menjadi host. Tapi Kak, kan Kenapa? co-hostnya kan ya? Ini aku nggak bisa 2 host soalnya, Bu. Oh iya. Mm-mm. Nanti info aja kalau ada butuh apa. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Boleh tuh dibuka, speakernya boleh, berkaitan nggak apa-apa. Nah, saya Ibu putus-putus, Bu. Maaf, Bu. Speakernya Ibu. Oke, Kak. Dah. Suara Ibu agak kecil. Ya. Soalnya aku pakai laptop, jadi harus kalau pakai handphone. Pakai handsfree ya, kalau pakai handsfree mungkin lebih bagus, lebih kencang suaranya. Ada handsfree nggak, Bu? Handsfree-nya bisa, tapi
Ya, handsfree ada tapi nggak bisa dicolok. Tapi kedengeran nggak? Dengeran. kedengeran tapi memang harus lebih dekat sih Bu. Harus dekat gini baru dengeran. Nah, siap. Jangan kaget lihat muka saya gede ya di frame ya. Baik, selamat pagi adik-adik. Pagi. Pagi. Ano belum. Suaranya Alin ya? Alin. Suaranya Gebi, itu tuh itunya Gebi. Ya. Gebi dibuka suaranya Gebi. suaranya di- Raf juga. Oke. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang pertama sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus berapa, Bu? 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ya. 1 Korintus 1 ayat 1. Kalau sekolah minggu anak-anak gini ya. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Oke? Sudah? Semua sudah menemukannya? Kalau sudah menemukannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena cinta Tuhan bagi kami sampai kami boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman menguatkan kami sebagai anak-anak muda yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami juga dalam kami membaca firman Tuhan, sehingga firman ini boleh kami mengerti dan boleh menjadi bekal dalam hidup kami. Tuhan, berfirmanlah bagi kami, siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan membacanya untuk adik-adik semua. 1 Korintus pasal pertama, pasal 1, ayat 1 sampai ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian bagi Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan, dan semua orang Yesus dan Tuhan kita, kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, sekarang ayat yang keempat dibacakan oleh Ano. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah
demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pertanyaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Boleh semuanya. Adik-adik, Ibu mulai renungan ini dengan pertanyaan. Kalian tahu apa ini? Perahu. Apa? Perahu. Bagaimana cara perahu ini bisa jalan? Siapa? Fernando ya? Fernando ini siapa? Nando. Nando. Gimana caranya perahu ini bisa jalan? Didayung, Kak. Didayung? Iya. Oke. Bagaimana lagi? Didayung, satu. Apa lagi? Siapa lagi? Ian ya? Gebi. Kenny, Julian Kenny. Oh iya. Ya. Bagaimana caranya dia bisa jalan? Mengapung. Mengapung. Kalau mengapung berarti dia butuh apa? Butuh air. Air. Baik. Iya, bagaimana caranya kapal bisa jalan di darat? Bisa nggak? Oh, udara. Kapal bisa jalan di darat nggak? Bisa jalan di darat nggak kapalnya? Bisa ya. Ini siapa, Kak? Ini siapa, Kak? Yang mana, Bu? Siapa? Punya tante siapa sih? Oma. Go pasti. Neville. Neville ya? Neville. Oh, Neville. Bisa nggak kapalnya jalan di darat? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus harus Laut. di Air. Iya. Bisa jalan di darat. Iya. Air. Oke. Tapi yang terutama, perhatikan, yang terutama kapal ini bisa jalan karena apa? Siapa yang bisa tebak? Kalau ada yang bisa tebak, kasih hadiah apa ya? Kasih hadiah kecupan aja. Saya tebak, Bu. Angin, Bu, angin. Ya, Angin. angin. Mesin. Zaman dulu mana ada mesin? Oke, mesin, dayung, angin, air. Nakoda. Layar. Iya, harus ada orangnya. Betul nggak sih? Devi dapat hadiah. Iya sih. Benar. Benar, kalau Kuasa Tuhan. Langsung jawabannya. Oke, kalau tidak ada orang yang menggerakkannya atau yang mengendalikan kapal ini tidak. Itu yang pertama. Orang yang mengendalikan kan pilihan. Sekali lagi nanti habis itu kita mute semua. Orang yang mengendalikannya juga diberikan hikmat untuk memilih dia mau arah kanan atau mau arah kiri sesuai dengan perintah dari sang yang memberikan perintah. Jadi manusia itu
diberikan hikmat oleh Allah untuk bisa mengendalikan sesuatu, bahkan mengendalikan kehidupannya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, ambil kertasnya masing-masing. Tunjukkan di layar. Jangan ada kakak-kakaknya lihat ya. Kakak-kakaknya lihat ya. Tunjukkan di layar, tunjukkan ininya. Penanya. Ya. Oke. Perintahnya adalah semuanya layar dibuka ya. Ini siapa ya? Limatea siapa ya? Mel, lagi ngambil Mel, kertas dibuka kayaknya. Mel. Lagi ngambil kertas kayaknya dia. Kalau lagi ambil kertas, kita tunggu ya ambil kertas. Oke. Kita hitung sampai 10 deh. 1, 2, 4, 5, Mel. 6, 7, 8. Ayo Mel. Ayo Mel. Di mana ya diambil kertasnya ya? Di rumah. Pulpennya hilang ya, pulpennya. Jatuh kayak jatuh. Oke lah. Kalau begitu, saya akan menghitung hitungan sampai 5. Ya. Kalian menggambarkan. Nggak ada yang nggak bisa gambar ya. Pasti nyoret aja bisa. Atau hanya kata aja. Atau hanya tulisan saja. Saya akan menghitung sampai 5. Setiap orang yang ada di sini menggambarkan alat vital masing-masing. Hah? Alat vital, Kak. Alat Kak Steven kok Vital. Ralph yang kaget tadi. gambarkan langsung di di layar. 1 dalam 5 aja. 1, jangan mikir. 1, 2, 3, 4, 5. Tunjukkan ke layar. Nggak kelihatan. Deketin, nggak kelihatan. Kelihatan, Kak Weli. Ada Kak semua? Pada malu nih, pada malu. Vital masing-masing. Gak ada yang deketin, Kak. Mana belum kelihatan? Ayo dong kertasnya diangkat gini. Mana gambarnya? Satu-satu aja, suruh kasih lihat. Dipanggilin satu-satu. Kenny, coba kasih lihat Kenny. Gak ada yang mau. Oke. Gak apa-apa ya. Mari kita lihat. Yang ada di pikiran kalian nih. Saya kasih tunjuk ya. Apa yang saya buat. Ya. Perhatikan di kamera masing-masing. 1, 2, 1, 2, 3. Oh. Oh alah. Kirain apaan? Alat vital langsung ke vital-vital yang lain ya. Aduh. Siapa tuh yang udah? Otak. Gambar alat vital langsung. Saya gambar kaki, Bu. Jantung, paru-paru. Coba nggak ada jantung, nggak ada paru-paru. Itu sangat vital dalam kehidupan kita. Ada juga sih. Ayo, yang mikirnya aneh-aneh. Alat vital yang mana coba? Yang kalian gambarkan di situ. Pantas nggak mau diangkat ya, Kak? Kalau ketemu seru nih, saya bisa lihat tuh. Baik. Adik-adik yang terkasih,
Dari dua hal yang Ibu Pendeta berikan, yang pertama tadi tentang kapal, yang kedua tentang alat vital kehidupan manusia, apa yang kita bisa ambil dari kedua hal itu? Yang kita bisa ambil adalah setiap manusia, yang pertama, itu yang kalian tahu ya. Nah, sekarang boleh di-mute tuh. Semua speakernya boleh. Yang pertama adalah setiap kita diberikan Allah hikmat untuk mengendalikan sesuatu. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang baik dan bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang saya berikan kepada kalian atau berikan perintah, kita bisa melihat bahwa Tuhan juga memberikan kita pikiran dan akal. Terkadang ketika kita masuk dalam peristiwa tertentu, akal pikiran kita itu mulai mencari atau merancang sesuatu yang apa saja yang tergambar gitu. Misalnya dalam tekanan yang luar biasa, kita mulai mencari sesuatu bagaimana caranya kita melakukan sesuatu sebagai jalan keluar, gitu ya. Hal itu yang dilakukan juga oleh jemaat di Korintus, gitu. Ketika itu jemaat Korintus sedang dalam perselisihan. Nah, kalau kita bisa bayangin ya, kalau di rumah misalnya, papa sama mama, mudah-mudahan enggak ya. Ya, kalau saya nggak tahu tuh gesturnya para selebriti kalau bilang amit-amit tuh gini ya. Aduh, amit-amit. Kenapa harus megang kepala, saya juga nggak tahu tuh kenapa amit-amit gitu ya. Itu gesturnya orang Jakarta kali ya, atau bukan? Saya nggak ngerti deh. Ya, kalau di daerah, kalau saya tempat lahir saya, amit-amit itu selalu injek kaki ke tanah gitu. Aduh, amit-amit gitu. Kalau di Jakarta saya lihatnya kenapa mereka pegang kepala, aduh amit-amit. Saya nggak tahu deh kenapa itu. Nah, ketika papa dan mama berseteru, misalnya ada konflik ya, mereka misalnya konflik satu dengan yang lain, lalu anak-anak yang melihat adalah anak-anak sebagai orang ketiga gitu ya. Ketika mereka melihat, lalu salah satu bilang, mau ikut mana? Papa atau mama? Papa atau mama gitu ya. Kira-kira itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Jadi ketika ada satu jemaat, lalu datanglah pengkhotbah Paulus, datanglah pengkhotbah Petrus, datanglah pengkhotbah yang lain, mereka mulai berpikir, aku mau ikut Paulus, aku mau ikut Kefas, aku mau ikut golongan-golongan yang lain. Di situ juga mulai muncul juga yang namanya akal pikiran mereka. Mereka mulai menyombongkan satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Tapi, nah ini istimewanya. Dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Paulus sedang memuji orang-orang di sana, ada kelompok orang yang tidak memihak satu dan tidak memihak yang satu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa toh apa yang disampaikan oleh orang-orang pengkhotbah ini adalah firman Tuhan, gitu ya. Dan kalau itu adalah firman Tuhan, maka itu akan menjadi berkat karunia bagi mereka. Jadi nggak perlu pilih mana atau pilih A atau pilih B. Yang mereka lakukan adalah menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan orang-orang di Korintus. Caranya gimana? Caranya satu, mereka menegakkan bahwa persekutuan ini kan adalah milik Tuhan. Jadi ngapain kita harus berselisih? Yang kedua, mereka juga memberikan nasihat juga kepada saudara-saudara mereka yang bertikai. Sudahlah,
kita ini harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, pertanyaannya adalah, apa yang kita sebagai adik-adik lakukan di tengah-tengah kehidupan kita yang saat ini boleh dikatakan enak atau enggak ya? Kita buka lagi speakernya yuk. Ibu mau tanyakan nih kepada kalian. Buka lagi yuk speakernya. Jangan-jangan pada pergi. Oh, belum ya? Kita tanya ke siapa ya? Julian deh, Julian. Ya tadi. Siapa ini? Sansai. Iya. Hah? Keadaan Gak kedengeran. Putus-putus, Bu. Suaranya. Putus gitu. udah? Udah. Ya. Nah, keadaan sekarang menurut kalian enak kalau belajar di rumah? Udah. Enggak atau enggak? Udah. Bisa. Gak kedengeran. Kayaknya apa? Gaby boleh di-mute dulu nggak Gaby suaranya? Sorry Kak, sorry Bu, kipas anginnya Gaby tuh mengganggu, jadi suara Ibu nggak kedengeran. Makanya sorry aku minta Gaby di-mute dulu ya sebentar. Atau tidak? Enggak enak. Gak enak. Enggak enak. Enggak ketemu teman-teman. Enak. Gak enak. Enggak. Oke, ini bilang enak tuh, ini bilang enak. Enggak enak. Baik, di-mute lagi deh, di-mute lagi. Oke, adik-adik yang terkasih, kita mute lagi. Ayo, 1, 2, 3, 1. Oke, adik-adik yang terkasih, tidak gampang ketika kita belajar di rumah. Ada enaknya, ada tidak enaknya. Tidak enaknya tadi nggak ketemu teman, nggak bisa bohong-bohong ya. Kalau keluar kan bisa dapat uang jajan ya. Wah, iya banget ya. Kalau di rumah nggak dapat uang jajan kan ya. Nggak bisa jalan-jalan juga. Oke, nah dengan keadaan sekarang, kita diberikan hikmat dan diberikan karunia oleh Tuhan sama seperti orang-orang di Korintus itu untuk apa? Yang pertama, untuk memahami kehidupan
keluarga kita lebih baik lagi. Betul? Nih, kita adalah orang-orang yang dipilih. Kenapa dipilih? Pernah enggak ketika kita berada di dalam rumah, ketika kita berinteraksi dengan opa, oma, orang tua, kakak, adik, lalu kita berkata dan berpikir, untuk apa ya Tuhan tempatkan saya dalam kehidupan keluarga saya? Adik-adik, tidak ada satu orang pun yang ditempatkan Tuhan, itu ditempatkan secara kebetulan. Nggak ada. Setiap orang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, karena memberikan segala sesuatu yang baik dalam di dalam. Itu yang pertama. Tuhan menempatkan kita tidak pernah secara kebetulan. Kita bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita bertemu dengan opa-oma luar biasa, kita bertemu dengan papa mama kita yang kadang-kadang nyebelinnya minta ampun, saya tahu itu ya. Karena anak saya juga kadang-kadang bilang saya nyebelin, jujur aja, ya. Itu semua bukan sebuah kebetulan. Apalagi ketika kita mengalami yang namanya kerja di rumah, sekolah di rumah. Tuhan ingin kita mengenal lebih dekat lagi. Tuhan ingin kita mengenal keadaan orang tua kita lebih dalam lagi agar kita bisa mengerti siapa mereka. Karena kadang-kadang banyak tuh anak-anak yang tidak mengerti. Ya. Udah setelah mengerti, tadi ya kalau dalam Korintus bilang, aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan engkau pengetahuan untuk mengerti keadaan. Keadaannya seperti apa? Keadaannya bagaimana? Jikalau sudah ada kita mengerti keadaan, karena kenapa? Kenapa Ibu Pendeta bilang kita diberikan Tuhan dan dipilih Tuhan untuk mengerti keadaan orang tua kita dengan pengetahuan dan akal kita, agar apa? Agar kita mampu, nih, ini tadi pagi saya gambar, mudah-mudahan jelas dan bagus. Ini gambar rekan-rekan, gambar hati yang terluka. Saya deketin. Dideketin jadinya Pecah ya? doang kelihatan, tengahnya doang. Wah. Oke ya. Kelihatan Bu, kelihatan. Ada hati, ada plester, berdarah. Ya, ini gambar hati yang terluka, dan setiap kita di dalam keluarga pasti pernah memiliki hati yang terluka. Tetapi plester ini ingin menggambarkan bahwa setiap kita diberikan kemampuan untuk menyembuhkan luka yang ada di hati kita. Kita bagaimana Bu Pendeta caranya? Saya sudah terluka sekali dengan perkataan. Saya sudah terluka sekali dengan perilaku. Caranya adalah teruslah berbuat baik. Ada seseorang yang datang kepada saya lalu mengatakan seperti ini. Ibu Pendeta, saya tidak akan pernah bisa memandang wajah orang tua saya karena saya marah padanya. Hatinya seperti ini. Ya. Lalu saya katakan, cara kamu hanya satu. Adalah dalam setiap doamu, sebutkan orang yang paling menyakiti hatimu.
dalam setiap doamu, sebutkan orang yang paling menyakiti hatimu. Untuk apa? Agar kamu memiliki pengampunan di dalamnya. Sedikit demi sedikit. Sehingga apa? Luka ini bisa terobati. Kenapa Bu Pendeta harus menggambarkan luka? Iya, karena ketika Tuhan memberikan kita hikmat, ketika Tuhan memberikan kita pilihan-pilihan berbuat baik, di dalam pilihan-pilihan itu kita menemukan luka, dan luka yang dalam, dan kita yang harus mampu menyembuhkannya. Jangan pernah salahkan keadaan, jangan pernah salahkan orang lain. Untuk itu, saya mau memberikan satu video. Semoga bisa ya. Semoga bisa ya, Kak. Aku share dulu. Kayaknya nggak bisa pakai. Sabar, Kak. Anak ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu, Susi, mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Bagus. Kalau kamu, Joko, kamu mau jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden. Aku yang jadi presiden. Udah. Jangan kayak gitu. Semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar, ya. Kalau kamu berdua, kamu jadi apa? Mau jadi pemain film, Bu. Yang jadi monsternya, Bu. Bentar dong, capek banget nih. Bener deh, capek banget. Itu kenapa sih? Apa? Bisa. Mau ngapain?
Woi, lu ngapain sih? Nyanyi. Lu susah-susah deh gue emang gak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved your wretch like me. Like us. Maybe Raj. Nama gue Grace. Amazing kok kayak judul lagu tadi. Rasain sih dulu. Waktu gue gak suka sama hidup gue. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Dan ya sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue gak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu gak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini or ini Apa sih ya? tapi dari sini. Gak jelas ya lu. Ini hati, lu gak tahu ini hati. Bener tahu perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa. Karena siapa sih mana yang nyusahin kita? Kabar baiknya si tahu Lu ngapain sih? sini dulu. Kabar baiknya Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oke. Sip. Jadi gimana adik-adik? Bisa kedengaran kan ya? Bisa jalan, bisa kedengaran kan ya, Kak? Kedengeran, Bu. Agak putus-putus, tapi nangkep kok maksud ceritanya apa. Ya. By the way, Bu Eli, sorry. Nando tadi lagi join lagi, boleh di-admit di Zoom-nya. Ambil. Oh, oke. Sip. Udah ya, Kak? Dah, boleh diambil lagi sih, Kak, host-nya. Oh, oke. Nah, adik-adik, dari film itu kita belajar bahwa pilihan yang diberikan bagi kita. Apakah pilihan itu kita bersyukur dengan kehidupan kita? Sama seperti jemaat Korintus, walaupun berselisih, mereka bersyukur dan bertahan. Atau justru pilihan kita meletakkan Tuhan, lalu tidak lagi mengutak-ngatik Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya, saya marah, saya tidak lagi mau berdoa, lalu saya stop dengan Tuhan, gitu ya. Atau justru ingin mengatakan bahwa dalam setiap keadaanku,
Aku harus belajar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Dan Dia memberikan aku pengorbanan yang luar biasa, itu yang membuat hidupku menjadi amazing. Dan Dia katakan amazing grace. Pilihan itu ada dalam kehidupan kita. Kalau tadi Ibu bertanya, enak nggak kalau kita sekolah di rumah? Oh, nggak enak, Bu. Artinya apa? Oke, ini nggak enak nih kehidupannya. Langkah apa ya yang harus aku lakukan? Aku diberikan hikmat, aku diberikan akal untuk bisa memilih sesuatu yang terbaik untuk hidupku, untuk membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling yang Tuhan tempatkan bagiku. Karena apa? Sekali lagi, kembali yang tadi, karena hanya kita yang memahami keadaan kita dan keadaan keluarga kita. Itu hikmat terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu, hanya kita, keluarga kita, dan Tuhan yang mampu untuk bisa memperbaiki relasi yang ada dalam kehidupan kita, dan kita akan berkata di kemudian hari, oke, ini akan baik-baik saja. Lalu kita menjadi orang-orang yang kata Rasul Paulus, engkaulah saksi dan engkaulah yang memperoleh kasih karunia Allah. Karena di dalammu Allah itu berkarya penuh. Melalui apa? Melalui apa tadi kata perempuan itu? Ini apa? Melalui cinta. Melalui kasih Allah kepada kita. Pengampunan dapatnya dari mana? Kasih Allah. Ketika kita memilih sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik, kita mengawalinya dari mana? Dari kasih. Kasih yang seperti apa, Bu Pendeta? Kasih yang bersyukur akan kehidupan. Kasih yang bersyukur dengan apa yang kita terima dan keadaan yang kita lalui. Karena sekali lagi, apapun yang kita alami, dimanapun kita berada, itu bukan sebuah kebetulan. Tapi itu adalah anugerah dan berkat yang Allah mau berikan kepadamu, agar masa depanmu, engkau bisa belajar banyak hal dari masa sekarang, yang sering kali kita katakan, kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak. Karena itu berjuanglah, kuatkan hatimu, jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada, jangan putus asa dalam segala keadaanmu, karena Tuhan akan membantumu. Dan pada titiknya nanti, engkau akan berkata, amazing grace dalam hidupmu. Karena hidupmu ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Itu adalah amazing. Sebuah keajaiban. Dan kita akan mengecapnya begitu indah. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada satu lagi tugas yang saya berikan. Saya minta semua untuk menghidupkan speakernya lagi. Ini yang terakhir. Sebelum kita tutup dan berdoa, tugasnya adalah setiap kita membuat kalimat, ya, paling banyak 5 kalimat, ya, bukan kata, 5 kalimat. Jangan satu buku juga. Terpisah. 5 kalimat, di dalamnya ada kata ini. Kata cinta, kata benci, dan kata saksi. Kata cinta, kata benci, dan kata saksi. Buat sekarang, dalam
Waktu 5 menit. 5 kalimat. Ada kata cinta, ada kata benci, ada kata saksi. Jikalau sudah, semuanya tempelkan di kamera masing-masing. Nanti saya akan memfoto. 5 menit dari sekarang. Berarti 60 hitungan ya, kalau 5 menit. Mungkin lebih kurang begitu. Ada kata cinta, ada kata benci, ada kata saksi. Ada kata cinta, ada kata benci, ada kata saksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. Ada yang udah selesai? Kenapa? Daripada kemarin saya doang tuh yang betapa. Ya. Ada kata benci, ada kata cinta, ada kata saksi. Udah ya? Padahal anak aplikasi. Yang mana, Bu? Namanya, Bu? Felix Kandau. Kenny. Iya, Udah selesai. baca nggak? Baca. Bacain kan? Balik ya. Bacain. Dibacain aja katanya kan. Ini. Iya, Bacain. putus-putus. Ini bacain, Ken. Yang kamu tulis. Bacain. Iya. Ya, dibaca, Ken. Oh ya, bentar. Yang pertama, cintailah dirimu sendiri. Yang kedua, benci terhadap dosamu. Yang ketiga, jadilah orang yang bersaksi bagi Tuhan. Yang keempat, Tuhan mencintaimu. Yang kelima, kalahkanlah rasa benci dalam dirimu. Terima kasih. Untuk adik-adik yang lain, mungkin bisa bisa jadi post. Kok sama kayak alat vital tadi? Enggak, suaranya putus-putus tadi. Suaranya putus. Kipas angin Gaby lagi kayaknya.
sekarang di-mute semuanya, mute. Mute. Oke. Ya. Kedengeran kan? Kedengeran ya Kak Steven? Oke. Apa yang kalian tulis itu bisa menjadi quote, ya. Kalian tuliskan di IG kalian dengan hashtag PT ya Kak, PT GPIB Kelapa Gading. Itu ya Kak? Atau gimana Kak? PT Gading. Atau Teruna KG bisa. Atau Teruna KG, hashtag Teruna KG atau hashtag PT Kelapa Gading. Nanti tolong kakak-kakaknya cek ya tugasnya. 5 kalimatnya atau 1 doang. 5 sayang 5. Ya, oke. Dibuat di IG masing-masing. Ya. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Kita berdoa langsung aja Kak Steven ya. Doa syafaat ya. Ayo kita berdoa adik-adik. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau menempatkan kami di keluarga kami masing-masing agar kami boleh mengenal siapa orang-orang yang ada di sekeliling kami untuk kami cintai, untuk kami mengerti, untuk kami dapat berbagi di dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang kami menemukan banyak hal yang tidak baik, bahkan banyak hal yang melukai hati kami. Tapi ajar kami Tuhan untuk melihat bagaimana luka itu dapat menguatkan kami. Bagaimana luka itu dapat membuat kami belajar bahwa kehidupan ini selalu Tuhan topang. Karena di dalam luka kami ada Tuhan yang selalu dan selalu memeluk kami. Berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini melanjutkan pembelajaran kami di rumah. Ketika kami akan memasuki tahun ajaran baru, biarlah Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberkati kami. Memberkati semua proses belajar mengajar, memberkati keluarga kami, memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami, memberkati pelayan-pelayan Pelkat PT kami yang terus dan terus berjerih lelah untuk memikirkan segala sesuatu yang baik agar bisa memberikan yang terbaik juga berupa firman Tuhan kepada kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena kami, anak-anak-Mu yang muda ini, tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Berikanlah kami orang-orang yang baik dan berhati baik untuk menolong kami melihat kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Dan ajar kami melihat segala ketidakbaikan itu menjadi pembelajaran yang sempurna. Dan kami boleh mengemasnya di dalam kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan pribadi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Kak, dilanjutkan kembali. Jadi kita akan menyanyi lagu pengucapan syukur ya. Aku beri persembahan. Untuk persembahannya nanti bisa ditransfer, ada informasi nomor rekeningnya ya nanti.
Aku beri persembahan. Dipersembahkan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhan. Ibu boleh minta Neville untuk mendoakan persembahan kita? Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kita telah mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kami mohon supaya berkat ini dapat menjadi berkat bagi gereja. Terima kasih dalam puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Neville. Ya, adik-adik, kita akan nutup ibadah kita siang hari ini. Mari kita bernyanyi nyanyian bentuknya terambil dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah remani dan cemerlang. Stephen, lo unmute, Stephen. Sorry. Maaf. Oke, untuk doa penutup dan berkat boleh dibawakan oleh Ibu Pendeta Welly. Baik, rekan-rekan yang terkasih, karena sudah besar ya, udah PT ya rekan-rekan. Baik, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah LKTT hari ini. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan mengarungi minggu ini dengan berkat Tuhan, agar di dalamnya ada Tuhan yang terus mengiringi langkah kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi Engkau kasih karunia. Selamat siang adik-adik semua, selamat beraktivitas kembali. Silakan Kak Siva. Ya, terima kasih Bu Eli yang sudah memimpin kita membawa firman pada pagi hingga siang hari ini. Adik-adik terima kasih juga udah join, kakak-kakak, Kak James dan Kak Lia yang sudah berduet hari ini mengiringi kita bermain musik dan mengiringi lagu. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di minggu yang baru ini. Kiranya hari-hari makin menyenangkan ya. Mungkin udah ada yang mau masuk sekolah ya? Udah ada yang masuk sekolah belum? Tanggal 15. Senin udah ada yang masuk ya? Iya. Masih online atau udah langsung masuk sekolah? Online. Masih online, Kak. Masih online ya? Online. Oke. Oke, kakak ada yang mau ditambahin kakak? Kak Devi atau Kak Lia? Kak James? Minta video yang tadi. Videonya, linknya katanya. Iya, soalnya tadi pas Devi pas lihat video channelnya nggak bagus jadi keluar, jadi nggak ngelihat. Masih di mute Bu Eli. Bu maaf, unmute dulu Bu. Linknya, ini aja kali ya. Oh, Japri aja Japri. Di Japri, boleh di Japri. Ya. Oke, siap. Oke, adik-adik. Ya, gimana? Maksudnya teman-teman Teruna kalau temennya bahwa kita udah mulai ibadah lewat Zoom, jadi mungkin yang ketemu lewat WA sekolah boleh diinformasikan ke teman-teman yang lain gitu. Kan ada yang beberapa teman kan satu sekolah, mungkin boleh diinformasikan bahwa setiap hari Minggu kita udah mulai ibadah jam 10. Gitu. Ya, ibadah ini kan juga di-record. Nanti aku coba upload ke YouTube-nya ya. Jangan lupa tugas yang tadi di-post di Instagram ya. Kasih Ya, bentar Di ya. postnya di story atau di feed, Kak? lah ya. Hashtag juga Ibu Pendeta Weli, follow lah. IG-nya apa Bu Eli? Saya belum follow. Nih, tuh. Hermina loh. Sama saya Freya dan Kenzi. Saya FB-nya yang udah ada. Oke, bye. Sampai Oke. Oke, terima kasih ya. Terima Bu. kasih ya semua. Terima kasih. Sampai minggu depan. Bye-bye.